Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Sebelum memulai podcast, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu seputar hak-hak perempuan, tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana dalam video kali ini, kami akan membahas terkait perempuan adat dan bagaimana sebenarnya negara melindungi kelompok rentan melalui RUU Masyarakat Adat. Diskriminasi gender hingga saat ini masih menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Masih banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap para perempuan seakan tidak pernah berhenti untuk menyadarkan kita akan pentingnya keadilan dalam bersikap antar sesama manusia. Terlebih, diskriminasi yang dialami oleh para perempuan adat yang hidup dengan segala aturan adat namun belum juga mendapat perhatian lebih dari ranah hukum. Padahal, kita ketahui bersama bahwa perempuan tidaklah hanya bertugas di ranah domestik, tetapi juga ikut berkontribusi dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik. Demikian pun para perempuan adat yang tidak hanya mengatur urusan dapur, tetapi juga menjadi aktor di belakang layar yang ikut mempengaruhi keputusan adat. Sayangnya, peran di belakang layar itu membuat mereka terbatas aksesnya, sehingga suara dan prioritas mereka kurang terdengar. Diskriminasi berlapis yang dialami perempuan adat tidak hanya hak individu mereka sebagai warga negara, namun juga hak-hak kolektif perempuan adat yang biasanya dilakukan oleh negara dan korporasi maupun oleh komunitas adat dan anggota masyarakatnya. Padahal, peran perempuan adat sebagai warga negara maupun sebagai insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban, maupun kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segenap kegiatan dan proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Hal tersebut juga selaras dan berlaku bagi para perempuan adat, karena mereka juga menjadi bagian penting dari masyarakat adat dan memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pembangunan. Perempuan adat menjadi poros penting dalam hal perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Nusantara. Selain itu, mereka juga memiliki peranan penting dalam persoalan hubungan sosial, perkembangan ekonomi, dan juga menjaga kelestarian lingkungan alamnya. Namun, di balik itu semua, tetap saja masih banyak perempuan adat yang mengalami diskriminasi. Hal ini disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki yang sangat mengakar. Sehingga perempuan selalu dianggap sebagai makhluk inferior dibandingkan laki-laki yang mengakibatkan kurang dilibatkannya perempuan dalam proses pembangunan. Lemahnya perlindungan hak perempuan adat tentunya juga diakibatkan oleh banyak faktor, termasuk kebijakan pembangunan dan aturan adat yang berlaku. Contohnya saja Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah 1 dekade diusulkan namun tidak kunjung ditetapkan. Padahal RUU tersebut menjadi jaminan hukum bagi pemenuhan dan perlindungan hak kolektif bagi para perempuan adat. Mengingat para perempuan adat sering mengalami diskriminasi, di mana akar dari diskriminasi tersebut adalah ketika kebijakan pembangunan yang diputuskan oleh pemerintah yang dapat merampas wilayah adat. Secara langsung hal ini juga mencabut perempuan adat dari ruang kehidupan sekaligus ruang kuasa mereka. Berbagai tindakan diskriminasi ini juga disebabkan oleh praktek peminggiran terhadap para perempuan adat. Tidak terlalu memperhatikan mereka, padahal budaya yang sudah mereka jaga dengan berbagai kesenian sebenarnya dapat mengembangkan sektor ekonomi para perempuan adat di wilayah adatnya. Berbagai tindakan tersebut tentu berdampak pada kehidupan masyarakat adat, seperti minimnya mendapatkan akses terhadap pendidikan,
dan layanan kesehatan. Selain itu juga meningkatnya tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi yang semakin pesat, serta meningkatnya kekerasan domestik dan juga kekerasan seksual. Peran perempuan adat dalam komunitas juga hilang seiring dengan hilangnya wilayah adat mereka. Sementara rancangan undang-undang masyarakat adat yang tidak kunjung ditetapkan menjadi salah satu contoh lemahnya perlindungan terhadap para perempuan adat. Padahal, RUU Masyarakat Adat ini diharapkan menjadi jaminan hukum bagi pemenuhan maupun bagi perlindungan hak-hak kolektif perempuan adat. Mengingat hingga 75 tahun kemerdekaan, Indonesia masih saja belum memiliki payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat. Padahal dalam UUD 1945 secara khusus pada pasal 18B ayat 2 mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan juga dalam pasal 28I ayat 3 mengamanatkan negara untuk menghormati identitas budaya dan masyarakat tradisional. Sebagai mekanisme nasional hak asasi manusia dengan mandat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya bagi para perempuan adat, RUU Masyarakat Adat dapat menjadi jawaban pada persoalan-persoalan diskriminasi yang masih dialami masyarakat adat, termasuk di dalamnya terhadap perempuan adat. Mengingat RUU Masyarakat Adat juga memberikan hak kolektif bagi para perempuan adat. Hak ini dapat diterjemahkan sebagai bentuk akses dalam pemanfaatan, pengelolaan, perawatan, pengembangan, pertukaran, dan keberlanjutan antar generasi atas tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat. Hak kolektif para perempuan adat ini juga mampu menjamin hak-hak perempuan adat di masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan partisipatif ke depannya, para perempuan adat dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan untuk wilayah adat dan kesejahteraan masyarakat adat. Serta hal ini juga dapat menghilangkan stigma segregasi ruang, di mana laki-laki menempati ruang publik dan perempuan hanya di ruang domestik. Untuk itulah, berbagai permasalahan yang dialami perempuan adat seharusnya dapat menjadi perhatian penting bagi kita semua, terutama oleh pemerintah agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Sehingga dalam hal ini diperlukan penguatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan adat, terlebih mereka memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan maupun kesejahteraan dalam lingkup masyarakat adat. Pemerintah dan DPR haruslah memberikan perlindungan kepada perempuan adat agar potensi-potensi yang dimiliki dapat disumbangkan secara efektif melalui RUU Masyarakat Hukum Adat. Dan nantinya pun diharapkan RUU ini dapat secara eksplisit menempatkan prinsip kesetaraan gender dan memiliki pasal yang mendukung pelaksanaan maupun perlindungan bagi perempuan adat. Serta nantinya agar dapat menambahkan mengenai hak masyarakat adat atas rehabilitasi maupun restitusi. Sebab masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran HAM di masa lalu seperti diskriminasi, perampasan sumber daya alam, hingga penggusuran yang dilakukan oleh negara. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.